Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Sulastri dengan NIM 22073132 dengan prodi Pendidikan Teknik Otomotif. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas tentang komponen dari ekskavator. Mari simak videonya. Ekskavator adalah alat berat yang berfungsi sebagai penggali, pengangkut, dan pemindah material. Di Indonesia, ekskavator terdapat beberapa merek, diantaranya seperti Volvo, Komatsu, Caterpillar, Kobelco, Hyundai, dan lainnya. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang komponen ekskavator merek Komatsu. Berikut adalah komponen-komponennya. Komponen yang pertama yaitu adalah bucket. Bucket adalah bagian dari ekskavator yang berfungsi sebagai pengambil material untuk dipindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lainnya. Ukuran bucket ekskavator biasanya tergantung pada operating weight dan aplikasi ekskavator itu sendiri. Tetapi, pada aplikasinya, bucket ekskavator yang diberikan pabrik selalu berukuran standar. Komponen selanjutnya adalah bucket silinder. Bucket silinder berfungsi sebagai untuk menggerakkan bucket agar bisa bergerak mengayun. Baik dia nanti untuk mengayun ataupun untuk menggali material. Komponen selanjutnya adalah arm. Komponen yang digunakan untuk membantu menarik material dalam melakukan pengambilan material oleh bucket. Selain itu, arm pada ekskavator juga berfungsi sebagai pemuat material ke dalam sebuah truk atau dump truck. Selanjutnya adalah arm cylinder, di mana arm cylinder ini berfungsi untuk menggerakkan arm agar dapat mengayun. Berikutnya adalah boom, di mana boom ini berfungsi untuk mengayunkan arm agar lebih jauh lagi, sehingga jangkauan gerakan bucket bisa lebih jauh pula. Selanjutnya adalah boom cylinder, berfungsi untuk menggerakkan boom dalam posisi maksimal dengan memanfaatkan oli hidrolik. Komponen ekskavator selanjutnya adalah kabin, di mana kabin ini merupakan ruang untuk pengoperasian pengendalian ekskavator. Dan pada bagian belakang badan ekskavator terdapat engine yang digunakan sebagai sumber penggerak. Selanjutnya adalah lower structure. Lower structure adalah bagian bawah ekskavator yang lebih dikenal dengan istilah undercarriage. Undercarriage adalah komponen yang digunakan untuk moving atau jalan pada ekskavator. Macam-macam undercarriage terbagi atas crawler undercarriage atau sering dikenal dengan istilah truck, dan wheel undercarriage atau undercarriage roda. Pada wheel undercarriage dapat diartikan bahwa unit ekskavator tersebut digunakan untuk moving dalam waktu yang lama, sedangkan pada crawler ekskavator, unit tersebut tidak dirancang untuk keperluan travel dengan jarak tempuh terlalu jauh. Jarak tempuh yang direkomendasikan pada crawler ekskavator tidak lebih dari 700 meter dan harus berhenti untuk keperluan pendinginan.
Berikutnya adalah idler. Idler berfungsi untuk sebagai pemandu truk keluar dan masuk menuju truk roller. Selain itu, idler juga digunakan untuk menahan sebagian beban mesin serta membantu agar truk bisa dikontrol. Selanjutnya adalah truck frame, di mana truck frame ini berfungsi sebagai tumpuan chassis eskavator terhadap permukaan tanah dan tempat dudukan komponen-komponen undercarriage. Truck frame merupakan gabungan dari baja yang dibentuk menyerupai konstruksi box yang saling menyilang dan dirakit dengan plat baja. Adalah sprocket. Sprocket pada ekskavator merupakan alat dengan tipe solid yang terbuat dari cast steel yang merupakan suatu kesatuan. Fungsi dari alat ini adalah untuk mengubah putaran menjadi gulungan pada truk agar unit dapat bergerak dan meneruskan tenaga gerak ke truk melalui bushing. Selanjutnya adalah motor swing. Dalam melakukan pekerjaan, ekskavator bagian upper structure mampu melakukan perputaran lebih dari 360 derajat. Jika akan melakukan pekerjaan yang membutuhkan perbalikan arah ekskavator, yang membantu perputaran bagian atas atau upper structure pada ekskavator adalah motor swing. Pada komponen motor swing terdapat beberapa bagian, di antaranya adalah motor swing yang berfungsi sebagai perubah aliran menjadi putaran yang akan ditransfer menuju travel gearbox. Dari travel gearbox, putaran ditransfer menuju swing gear untuk menggerakkan upper structure untuk berputar sesuai dengan perintah yang dilakukan oleh operator. Mari kita simak komponen. Forklift adalah peralatan angkat atau lifting yang menggunakan garpu atau fork dengan menggunakan sistem hidrolik sebagai tenaga pengangkat. Adapun untuk penggerak utamanya, ada yang menggunakan diesel engine, gasoline engine, LPG, dan motor listrik. Untuk kapasitas angkat juga bervariasi, dari mulai yang ringan yaitu 1,5 ton sampai kapasitas yang besar yaitu 40 ton. Berikut adalah komponen-komponen dari forklift. Komponen yang pertama pada forklift adalah fork, di mana fork ini berfungsi sebagai penyangga utama pada saat pengangkat beban atau pengangkat barang. Selanjutnya adalah mas, merupakan bagian penting dan utama dari forklift,
karena antara fork dan mas adalah satu kesatuan supaya forklift berjalan secara fungsinya. Mas sendiri terbuat dan terdiri dari dua buah besi yang tebal yang diantaranya terdapat komponen hidrolik, sistem yang dalam suatu kesatuannya berfungsi sebagai pengangkat atau menurunkan barang. Pada dasarnya, mas ini fungsinya untuk lifting dan tilting. Selanjutnya adalah carriage. Adalah bagian dari forklift yang sangat penting yang berfungsi sebagai penghubung antara mas dan fork. Karena di tempat ini fork melekat. Carriage juga berfungsi sebagai sandaran keamanan untuk barang-barang di palet di saat kondisi barang berada di atas mas lifting. Selanjutnya adalah tilting cylinder, di mana tilting cylinder ini berfungsi untuk mencondongkan ke dalam dari fork atau tilting in, atau untuk mencondongkan keluar atau tilting out, sehingga nanti forknya bergerak ke arah luar atau bergerak ke arah dalam. Tilting cylinder ini ada dua, yaitu ada di posisi kiri dan ada di posisi kanan. Selanjutnya, overhead guard adalah atap atau pelindung untuk operator forklift yang fungsinya adalah melindungi operator jika saat melakukan pekerjaannya dalam mengangkat barang dan barang tersebut jatuh tidak langsung mengenai operator. Dan jika dimodifikasi, bisa juga sebagai pelindung operator dari terik matahari dan hujan. Selanjutnya adalah counterweight, merupakan bagian dari forklift yang fungsinya menyeimbangkan beban yang diangkat dengan forklift itu sendiri, yang letaknya berada di belakang yang berlawanan dengan fork, sehingga kestabilan forklift dan keseimbangannya terjaga. Alat selanjutnya yaitu kompaktor. Mari simak komponennya. Kompaktor adalah alat berat yang mempunyai berbagai ukuran, yang berfungsi untuk memadatkan tanah. Kompaktor dilengkapi dengan komponen yang bergetar yang memberikan gaya naik turun menekan tanah, sehingga tanah yang dilalui alat tersebut bisa menjadi padat dan datar. Ada kompaktor yang memiliki single drum roller dan ada pula yang mempunyai double drum roller. Keduanya memiliki perbedaannya pada jumlah silinder drumnya. Double drum roller memiliki tingkat tekanan yang lebih berat daripada single drum karena memiliki dua drum penggilas tanah. Pada video ini, kita akan membahas tentang single drum roller. Berikut adalah komponen-komponennya. Komponen kompaktor yang pertama adalah drum compactor. Drum compactor adalah bagian dari kompaktor yang berfungsi untuk memadatkan material seperti tanah, kerikil, pasir, permukaan jalan, dan sebagiannya. Drum juga bisa disebut sebagai roll. Selanjutnya adalah body frame. Body frame atau dikenal sebagai sasis adalah struktur pendukung utama dari kompaktor di mana semua komponen terpasang pada bagian tersebut. Selanjutnya adalah rear wheel. Selain sebagai tumpuan dari kendaraan, rear wheel juga sebagai pengarah gerak dari kendaraan.
Selanjutnya adalah engine hood atau kap mesin, merupakan bagian eksterior pada kompaktor yang dibutuhkan untuk perlindungan mesin. Selanjutnya adalah kabin. Kabin merupakan ruang di mana pengemudi duduk. Pada kompaktor modern, umumnya kabin dilengkapi dengan AC.